Bab 5291 Kompetisi Bela Diri Perjamuan. Yang mulia, apa kau tidak meremehkanku? Li Huaqing merasa diremehkan dan tidak senang. Terlebih lagi, murid-murid dari keluarga bangsawan seperti Li Huaqing telah menghabiskan bertahun-tahun berkultivasi di bawah pengaturan keluarga mereka. Meskipun mereka memiliki bakat bela diri yang tinggi, mereka tidak bijaksana dan berbicara apapun yang terlintas dalam pikiran. Hahaha, pangeran ketiga tertawa, menutupi rasa malunya. Pada saat ini, di paviliun keluarga Li, Li Mo, putra suci keluarga Li, berdiri dan berkata kepada Li Huaqing, Huaqing, jangan kasar. Tidakkah kau lihat, Yang Mulia Pangeran Ketiga melihat bahwa kau adalah seorang kultivator tubuh dan membutuhkan pil pembuluh darah naga, jadi dia sengaja bersikap lunak padamu. Petik 2. Apa kau tidak akan berterima kasih kepada Yang Mulia? Li Mo turun tangan untuk meredakan situasi, sedikit memperbaiki ekspresi Pangeran Ketiga. Li Huaqing mengangguk tiba-tiba mengerti, aku mengerti, terima kasih, Yang Mulia. Pangeran Ketiga berkata dengan senyum lebar, Huaqing, meskipun aku mungkin menahan diri, jangan remehkan 13. Dia tidak mudah dihadapi. Li Huaqing tertawa, tentu saja, jika aku lebih rendah, aku tidak pantas mendapatkan pil pembuluh darah naga. Budak pedang 13 telah mengambil tempatnya di panggung duel, sosoknya anggun dan cantik, wajahnya sangat menawan. Di tangannya, ia memegang pedang setipis sayap jangkrik, dengan gumpalan cahaya ilahi mengalir di bilahnya. Kumohon, jenius keluarga Li. Bibir merah budak pedang 13 melengkung membentuk senyum menawan, matanya sedikit menyipit, memancarkan aura ular yang indah. Kumohon, Li Huaqing mendengus dingin dan membungkuk dengan tangan terkepal. Saat berikutnya, keduanya berubah menjadi bayangan dalam sekejap mata, saling menyerang secara langsung. Dalam sekejap, badai kekuatan meletus di panggung duel. Untungnya, ada susunan sihir di platform untuk mengisolasi kekuatan tersebut, mencegahnya menyebar terlalu luas. Teknik tinju Li Huaqing kuat dan berat, sementara teknik pedang budak pedang 13 ringan dan anggun. Yang satu kuat, yang lain lembut, yang satu menyerang, yang lain bertahan. Selama puluhan gerakan, keduanya tak pernah menang. Aku meremehkanmu. Ekspresi Li Huaqing tiba-tiba berubah. Menyadari budak pedang 13 sangat sulit dihadapi, ia tak lagi menahan diri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan teknik rahasia keluarganya. Satu demi satu teknik suci meletus dari tangan Li Huaqing, langsung menyerang budak pedang 13. Budak pedang 13 dengan lincah menghindari setiap serangan, pedangnya yang anggun melesat ke arah Li Huaqing. Keduanya berimbang, bertarung sengit. Kerumunan di sekitarnya terkesiap takjub. Li Huaqing adalah salah satu jenius yang telah dibina keluarga Li di ibu kota dengan sekuat tenaga. Kekuatannya tak boleh diremehkan. Tapi aku tak menyangka kekuatan budak pedang 13 juga begitu dahsyat, mampu melawan Li Huaqing hingga tak berkutik. Total ada 13 budak pedang, dan budak pedang 13 adalah yang terlemah. Dia sudah sangat kuat. Aku penasaran seberapa kuat budak pedang lainnya. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte di sekitar mereka mendecakkan lidah mereka dengan takjub. Di panggung paviliun keluarga Chen, Chen Yun mengangkat mata indahnya dan melirik arena, lalu berkata dengan lembut, ilmu pedang yang ditunjukkan budak pedang itu sepertinya memiliki sedikit sentuhan teknik pedang langit awan. Chen Yule memeriksanya dengan saksama, mengangguk, dan berkata, Bibi benar, ini pasti teknik pedang langit awan. Bibi menyebutkan teknik pedang langit awan, dan aku masih mengingatnya. Sepertinya lebih dari 20 tahun yang lalu, Sekte Pedang Langit Awan melahirkan seorang guru pedang bernama Gao Yue, yang konon merupakan murid paling luar biasa di Sekte Pedang Langit Awan dalam 10.000 tahun. Kemudian, murid perempuan bernama Gao Yue ini datang ke ibu kota untuk memberi penghormatan kepada Pangeran Ketiga atas perintah Sekte, dan Pangeran Ketiga menerimanya saat itu. Setelah itu, sepertinya nama Gao Yue tidak pernah muncul lagi di 18 negara bagian kekuatan kekaisaran. Chen Yun berkata, dilihat dari ilmu pedang gadis ini, sudah pasti dia akan masuk 30 besar peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, tapi sungguh aneh tidak ada satupun rumor tentangnya di Kerajaan Chu selama ini. Chen Yule berkata, jadi sepertinya ketika Gao Yue mengunjungi Pangeran Ketiga di ibu kota, ia membawanya ke paviliun matahari dan bulan, menjadikannya budak pedang ke-13. Chen Yun tersenyum dan berkata, Yule, jangan berpikiran sempit. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa Pangeran Ketiga telah menerima Gao Yue? Bagaimana jika Sekte Pedang Yuntian sengaja mengirim Gao Yue ke paviliun matahari dan bulan? Chen Yule mengerutkan kening mendengar ini, matanya terfokus dengan cahaya redup, dan berbisik, Bibi, maksudmu? Sekte Pedang Yuntian mengirim Gao Yue atas perintah Pangeran Ketiga karena mereka ingin bersumpah setia kepadanya. Chen Yun tersenyum. Dan berkata,
20 tahun yang lalu, tepatnya saat Pangeran Ketiga berperang melawan Pangeran Ketujuh. Sepertinya Sekte Pedang Yuntian percaya bahwa Pangeran Ketiga pasti akan diangkat menjadi putra mahkota, jadi mereka ingin berteman dengannya. Chen Yule mengangguk sedikit, merasa bahwa analisis Chen Yun masuk akal. Sekte Pedang Yuntian adalah sekte besar di antara 18 negara bagian kekaisaran, yang kekuatannya hanya kalah dari 5 keluarga dan 7 sekte. Dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, Sekte Pedang Awan Langit memiliki banyak murid, menjadikannya sekte yang terkenal karena bakat-bakatnya yang luar biasa. Setelah pertempuran sengit, wajah Li Huaqing memucat, serangannya semakin menggila, memberi pedang budak 13 celah. Sebilah pedang, sehalus asap, menembus pertahanan dan serangan Li Huaqing, bilahnya melayang tepat di depan tenggorokan Li Huaqing. Hasilnya sudah ditentukan. Kau menyerah. Pedang budak 13 menghentikan pedangnya di depan tenggorokan Li Huaqing, tidak menyerang. Setelah menyarungkan pedangnya, pedang budak 13 tersenyum dan berkata kepada Li Huaqing. Wajah Li Huaqing penuh amarah, tinjunya terkepal, jelas tidak mau menerima kekalahannya. Hahaha, brilian, brilian. Pangeran Ketiga berdiri, bertepuk tangan dan tersenyum lebar, berkata, sungguh pertarungan yang luar biasa. Li Huaqing membungkuk dalam kesedihan, kembali ke paviliun, dan duduk untuk minum dalam diam. Selanjutnya, ke-13 budak pedang bergiliran bertarung melawan murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte. Namun, sebagian besar murid dari 5 keluarga dan 7 sekte kalah. Hanya segelintir orang yang menang. Bai Yifei memanfaatkan kesempatan untuk bertarung di atas panggung. Bai Yifei selalu menikmati sorotan, terutama di tempat berkumpulnya para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, ia lebih suka memamerkan bakatnya. Terima kasih atas bantuannya. Setelah pertarungan sengit, Bai Yifei mengalahkan lawannya dengan tipis. Budak pedang 10 mengangguk sedikit, menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, lalu melompat turun dari panggung, menuju Pangeran Ketiga. Budak pedang 10 mengangguk kepada Pangeran Ketiga, wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Semua ini sengaja diatur oleh Pangeran Ketiga, yang telah membiarkan seorang seniman bela diri yang cukup kuat dari Sekte Tianshui menahan diri dan membiarkannya menang. Aku tak pernah menyangka Sekte Tianshui memiliki murid seperti itu. Sepertinya hari kebangkitan Sekte Tianshui sudah dekat, kata Pangeran Ketiga kepada Bai Yifei sambil tersenyum. Setelah menerima pujian itu, senyum Bai Yifei semakin lebar. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, aku tak berani menerima pujian seperti itu. Sekte Tianshui penuh dengan individu-individu berbakat, masing-masing bagaikan naga di antara manusia. Kultivasiku hanya berada di dasar sekte. Pangeran Ketiga mencibir dalam hati. Ia tentu saja tahu bahwa Bai Yifei berpura-pura. Pangeran Ketiga lebih memahami sifat asli Sekte Tianshui daripada Bai Yifei. Petik 2. Aku memujimu, jadi terima saja dengan patuh. Untuk apa kau berpura-pura? Pangeran Ketiga tersenyum dan berkata, kudengar Sekte Tianshui baru-baru ini melahirkan seorang jenius luar biasa bernama Lin Bai. Apakah dia sudah tiba? Apakah Lin Bai ada di sini? Tanya Pangeran Ketiga sambil tersenyum. Bab 5292 menari. Apakah Lin Bai ada di sini? Pangeran Ketiga menatap paviliun Sekte Tianshui dan bertanya dengan dingin. Ia sudah tahu Lin Bai tidak datang, tetapi ia tetap bertanya dengan sengaja. Bai Yifei di atas panggung merasa sedikit malu. Ia hanya bersikap rendah hati, tetapi Pangeran Ketiga langsung menamparkan wajahnya, membuatnya sangat tidak senang. Bai Yifei telah berada di Sekte Tianshui terlalu lama dan telah melupakan identitasnya. Tentu saja, ia tidak sebijaksana putra suci keluarga Chen dan Li. Baru saja, Li Huaqing jelas telah menyinggung Pangeran Ketiga, dan putra suci keluarga Li segera melangkah maju untuk membantu Li Huaqing keluar dari kesulitan, memberi Pangeran Ketiga jalan keluar dan membuatnya tersenyum. Namun, kesombongan Bai Yifei yang sok membuat Pangeran Ketiga sangat tidak senang. Di mana Lin Bai? Tanya Pangeran Ketiga lagi. Mata para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya terfokus pada paviliun Sekte Tianshui. Mereka tidak tahu bahwa perjamuan ini sebenarnya adalah cara Pangeran Ketiga untuk menguji kekuatan Lin Bai. Namun, Pangeran Ketiga tidak menyangka Lin Bai sama sekali tidak datang. Bai Yifei juga tidak mau menjawab untuk Lin Bai dan tetap diam. Qiao Mo dan Qin Yao cemas, mereka bisa mendengar nada tidak senang dalam nada bicara Pangeran Ketiga. Segera, Qiao Mo berdiri, menangkupkan tangannya memberi hormat, dan berkata, Yang Mulia, adik Lin Bai mengalami beberapa masalah dalam kultivasinya dan saat ini sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri, oleh karena itu ia tidak hadir hari ini. Qin Yao juga segera berdiri dan berkata, adik Lin Bai sangat sedih karena tidak dapat menghadiri perjamuan hari ini. Ia telah meminta kami untuk menyampaikan salamnya kepada Yang Mulia atas namanya.
Setelah ia menyelesaikan masalah kultivasinya, ia akan datang sendiri untuk meminta maaf. Qiao Mo menjawab pertanyaan pangeran ketiga, sementara Qin Yao berbohong untuk Lin Bai. Kedua wanita itu saling melengkapi, perlahan-lahan meredakan amarah pangeran ketiga. Namun, tiba-tiba, tepat pada saat ini, sebuah suara sarkastis terdengar, apakah Lin Bai mengalami masalah dalam kultivasinya, atau Lin Bai memang tidak ingin menghadiri perjamuan? Siapa yang bisa memastikannya? Semua orang menoleh dan menyadari bahwa suara itu berasal dari dalam paviliun gerbang surgawi. Yang berbicara tak lain adalah Keling, putra suci Sekte Langit dan Bumi. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tahu bahwa Sekte Air Langit dan Bumi dan Sekte Langit dan Bumi adalah musuh bebuyutan. Melihat pangeran ketiga menyerang Sekte Air Langit dan Bumi, Sekte Langit dan Bumi tentu saja akan memanfaatkan kemalangan mereka. Kata-kata Keling membuat pangeran ketiga mengerutkan kening, ekspresinya tidak senang. Qin Yao buru-buru berkata, melapor kepada pangeran ketiga, adik Lin Bai memang terluka dan tidak dapat meninggalkan pengasingan, bukan niatnya untuk tidak datang. Keling, putra suci Sekte Langit dan Bumi, mencibir, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh murid-murid Sekte Air Surgawimu. Alasan atau dalih apa yang kau punya? Bukankah kau sendiri yang mengarangnya? Lagi pula, tadi, Bai Yifei dari sektemu mengatakan bahwa Lin Bai merasa tak seorang pun dari kalian yang hadir layak untuk duduk bersamanya, itulah sebabnya dia tidak datang. Benarkah? Keling mencibir dingin. Ekspresi Qiao Mo dan Qin Yao berubah drastis. Sebelumnya, ketika Chen Yule bertanya mengapa Lin Bai tidak datang, Bai Yifei langsung melontarkan pernyataan ini tanpa berpikir. Mereka tidak menyangka bahwa pernyataan ini sekarang akan menjadi daya ungkit Keling terhadap Sekte Air Surgawi. Pangeran ketiga, dengan wajah memerah karena marah, mendengus 2 kali dan berkata, ya, Sekte Air Surgawi akan segera mendapatkan kembali kejayaannya dan tidak akan lagi menganggap kita serius. Apakah Sekte Air Surgawi bahkan bercita-cita untuk menggantikan kerajaan Chu dan menjadi penguasa baru wilayah timur alam iblis? Kata-katanya tampak sangat marah. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte menatap tajam ke arah paviliun Sekte Air Surgawi. Qiao Mo dan Qin Yao ketakutan, wajah mereka pucat pasi dan keringat dingin mengucur deras. Mereka tahu pangeran ketiga memegang posisi luar biasa di kerajaan Chu, jika ia ingin berurusan dengan Sekte Air Surgawi, itu akan sangat mudah, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, kemungkinan besar akan membawa bencana yang tidak semestinya bagi Sekte Air Surgawi. Bai Yifei mencoba berbicara beberapa kali, tetapi menghadapi tekanan dari pangeran ketiga, ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun bahkan ketika kata-kata itu sudah di ujung lidahnya. Zhou Xinjun duduk di samping Bai Yifei, tangannya mencengkeram ujung bajunya rata-rat, raut wajahnya panik, tak berani berbicara dengan mudah. Bai Yifei dan Zhou Xinjun benar-benar ketakutan. Di saat kritis ini, mereka bahkan tak berdaya dibandingkan dua wanita itu. Yang mulia, mohon tenang. Adik Lin Bai tidak pernah berpikir seperti itu. Jawab Qin Yao sambil menggertakkan gigi. Pangeran ketiga menghela napas tak berdaya, menggelengkan kepala, dan berkata, lupakan saja, jangan merusak suasana hati semua orang hanya karena satu orang yang buruk. Ayo kita lanjutkan kompetisinya. Mata Keling dari Sekte Langit dan Bumi berbinar, dan ia berkata sambil tersenyum, Yang mulia, saya sudah lama mendengar bahwa para murid perempuan dari Sekte Air Surgawi terampil dalam menyanyi dan menari, serta memiliki tubuh yang anggun, karena kompetisi sudah beberapa putaran, mengapa para murid perempuan dari Sekte Air Surgawi tidak maju dan menampilkan tarian? Pangeran ketiga tentu saja mengerti bahwa Keling sengaja mempermalukan murid-murid Sekte Air Surgawi. Murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte biasanya mengasingkan diri, mengolah dan memahami Dao Agung. Mereka tidak punya waktu untuk bernyanyi dan menari. Namun, Sekte Tianshui telah membuat pangeran ketiga sangat tidak senang, yang tidak menolak dan tersenyum, baiklah. Kemudian, tatapan semua orang beralih ke paviliun Sekte Tianshui. Murid-murid Sekte Tianshui di paviliun semuanya tampak malu. Semua orang tahu bahwa gerbang surgawi sengaja mempermalukan mereka, tetapi mereka tidak berani berbicara. Bai Yifei, yang selalu menganggap dirinya putra suci, menundukkan kepalanya karena malu. Bai Yifei sangat mengerti bahwa hasutan Keling dan ketidakpedulian pangeran ketiga berarti pangeran ketiga ingin memberi pelajaran kepada Sekte Tianshui. Pada saat ini, siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun perbedaan pendapat akan menghadapi murka pangeran ketiga. Karena itu, Bai Yifei tetap diam. Kami, Qin Yao tersipu. Menari di tengah pertemuan para jenius luar biasa dari 5 keluarga dan 7 sekte akan sangat memalukan. Siapakah murid perempuan Sekte Tianshui? Penyanyi, penari. Alis Keling berkerut, dan ia berkata dengan dingin, apa?
Apa murid-murid Sekte Tianshui sudah begitu sombong? Mereka bahkan tidak peduli pada Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga terkekeh, "Keling, jangan terburu-buru. Biarkan mereka memikirkannya. Pangeran ini terlalu banyak minum. Aku akan istirahat sebentar." Pangeran Ketiga bersandar di kursinya, berpura-pura tidur. Pada saat yang sama, Pangeran Ketiga mengirim pesan telepati kepada seorang pelayan di belakangnya, mengatakan, "Pergilah ke kediaman Sekte Tianshui dan beritahu Lin Bai tentang Keling, putra suci gerbang langit dan bumi, yang memaksa murid-murid perempuan Sekte Tianshui untuk menari di atas panggung. Ingat, kau harus memberitahu Lin Bai sendiri." Setelah menerima pesan dari Pangeran Ketiga, pelayan itu diam-diam membungkuk dan meninggalkan kantor pemerintahan, berbalik untuk pergi ke kediaman Sekte Tianshui. Di dalam kediaman Sekte Tianshui, Lin Bai dan Yi Gu duduk di halaman, minum dan mengobrol. Yi Gu tidak menghadiri perjamuan karena tingkat kultivasinya terlalu rendah. Lin Bai melihat Yi Gu menatap kosong ke arah bulan yang cerah di langit, mendesah. "Apa yang kau pikirkan?" tanya Lin Bai sambil tersenyum. Yi Gu tertawa, "Aku rindu rumah." "Dan kau?" Lin Bai menatap bulan yang cerah, memiringkan kepalanya ke belakang, dan meneguk minuman keras. "Aku juga rindu rumah." Yi Gu bertanya, "Apakah kau ingin kembali ke benua kuno yang liar?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga dan teman-temanku sudah tidak ada lagi di sana. Di tempat yang disebut dunia reruntuhan Dao." Yi Gu mengangkat alis dan tersenyum, "Aku tahu tempat itu. Aku pernah ke sana sekali." Mendengar ini, jantung Lin Bai berdebar kencang. Bab 5293 Tiga Medan Perang. Dunia reruntuhan Dao, aku tahu tempat itu, aku pernah ke sana sekali. Ucapan santai Yi Gu membangkitkan ribuan gejolak di hati Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba duduk, menatap Yi Gu dengan serius, dan bertanya, "Bagaimana kau bisa sampai di sana?" Yi Gu tahu Lin Bai rindu rumah, tetapi ia tidak berbohong, jadi ia berkata, "Tempat itu tidak mudah dijangkau." Lin Bai bertanya, "Lalu bagaimana kau bisa sampai di sana?" Yi Gu perlahan menjelaskan, "Biar ku selesaikan. Dunia reruntuhan Dao adalah yang terkuat dari 3.000 dunia kecil di bawah alam iblis dan alam roh. Ada suatu masa ketika dunia reruntuhan Dao ingin melepaskan diri dari kendali alam iblis dan alam roh dan membangun dirinya sebagai kerajaan. Untuk tujuan ini, mereka melakukan banyak upaya, mengumpulkan makhluk terkuat dari 3.000 dunia untuk berkumpul di dunia reruntuhan Dao. Usaha mereka memang membuahkan hasil. Dengan mengumpulkan kekuatan 3.000 dunia, mereka menciptakan beberapa makhluk supernatural agung di dalam dunia reruntuhan Dao, menjadikannya dunia yang dapat menyaingi alam iblis dan alam roh. Tapi bagaimana mungkin alam iblis dan alam roh hanya berdiam diri dan menyaksikan kebangkitan dunia reruntuhan Dao? Petik 2. Oleh karena itu, alam iblis dan alam roh melancarkan perang melawan dunia reruntuhan Dao satu demi satu, bertempur sengit di kehampaan. Untuk melakukan perjalanan dari alam iblis ke dunia reruntuhan Dao, seseorang harus melintasi 3 jalur kehampaan kuno, melewati dunia besar Tianquan, dunia besar Yu Heng, dan dunia besar Yao Guang. Namun, saat ini, dunia besar Tianquan, dunia besar Yu Heng, dan dunia besar Yao Guang semuanya telah tunduk kepada dunia besar reruntuhan Dao, menjadikannya medan pertempuran antara alam iblis dan dunia besar reruntuhan Dao. Singkatnya, saat ini, ketiga dunia besar tersebut dilanda perang. Kata Yi Gu lembut, "Sekitar 900 tahun yang lalu, aku cukup beruntung untuk menemani para tetua keluargaku ke dunia reruntuhan Dao untuk berdamai dengan mereka. Itu juga satu-satunya kali aku melewati dunia besar Tianquan, melintasi dunia besar Yu Heng, tiba di dunia besar Yao Guang, dan akhirnya mencapai dunia reruntuhan Dao." Yi Gu perlahan menceritakan bagaimana ia tiba di dunia reruntuhan Dao. Dilihat dari kata-kata Yi Gu, sepertinya dunia reruntuhan Dao sedang terlibat dalam perang besar dengan alam iblis dan alam roh. Terlebih lagi, untuk mencapai dunia reruntuhan Dao dari alam iblis, seseorang harus melewati 3 medan perang dunia besar. Lin Bai buru-buru bertanya, "Lalu di mana pintu masuknya?" "Di mana?" Yi Gu berkata, "Lin Bai, jika kau ingin pergi ke dunia reruntuhan Dao, kau harus terlebih dahulu tiba di medan perang dunia besar Tianquan." Petik 2. Lalu, setelah melewati dunia besar Tianquan, pergilah ke dunia besar Yu Heng, lalu ke dunia besar Yao Guang, sebelum kau dapat mencapai dunia reruntuhan Dao. Lin Bai mengangguk perlahan dan bertanya, "Lalu bagaimana caraku menuju dunia besar Tianquan?" Yi Gu tersenyum dan berkata, "Kau bisa pergi ke sana dari kerajaan Chu. Karena dunia reruntuhan Dao sedang berperang dengan alam iblis dan alam roh, pintu masuk ke dunia agung Tianquan telah dibagi. Sekarang, banyak kekuatan besar di alam iblis memiliki jalur kehampaan kuno menuju dunia agung Tianquan. Petik 2. Misalnya, di wilayah timur alam iblis, 4 kekuatan besar kerajaan Chu, Sekte Qitian, Sekte Dewa Kie,
dan Gunung Wanshenga semuanya mengendalikan jalur kehampaan kuno menuju dunia agung Tianquan. Tentu saja, kekuatan besar di alam lain di alam iblis juga memiliki jalur kehampaan kuno yang sama. Mendengar ini, wajah Lin Bai berseri-seri gembira. Sejak gagak itu memberitahu Lin Bai tentang keberadaan orang tua dan kerabatnya, Lin Bai telah mencari jalur kehampaan kuno. Berharap dapat bertemu kembali dengan mereka sesegera mungkin. Namun, setelah menempuh perjalanan jauh dari Siwe Qianzu ke kerajaan Chu, Lin Bai belum menemukan jalur kehampaan kuno yang mengarah ke dunia reruntuhan Dao. Namun tanpa diduga, percakapan santainya dengan Yi Gu hari ini mengungkapkan jalan pulang bagi Lin Bai. Yi Gu mengangkat alis dan berkata, dunia besar Tianquan adalah medan perang yang penuh dengan konflik kepentingan. Kecuali kau anggota inti dari pasukan yang kuat, atau seorang prajurit atau ahli bela diri, sangat sulit untuk mendaftar ke sana. Ada hal lain yang sangat penting. Lin Bai, jika kau memasuki dunia besar Tianquan dari alam iblis, dunia reruntuhan Dao akan menganggapmu musuh. Bahkan jika kau mencapai dunia besar Tianquan, kau tidak akan bisa melewatinya untuk mencapai dunia reruntuhan Dao. Kudengar dari para tetua di keluargaku, konon dunia besar Tianquan, dunia besar Yuheng, dan dunia besar Yao Guang semuanya dijaga oleh para ahli tingkat atas dari dunia reruntuhan Dao. Petik 2. Bahkan para ahli alam iblis pun tidak akan berani masuk dengan mudah. Bahkan jika kau berhasil melewati dunia besar Tianquan, kecil kemungkinan kau akan bisa melewati dunia besar Yuheng dan dunia besar Yao Guang. Tempat-tempat itu adalah medan perang, dijaga ketat oleh dunia reruntuhan Dao, kecil kemungkinan mereka akan membiarkanmu lewat dengan mudah. Ekspresi Lin Bai muram, terdengar seperti akan sangat sulit. Tapi bagi Lin Bai, menemukan jalan pulang sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Jangan khawatirkan itu untuk saat ini, kata Lin Bai lembut. Petik 2. Aku akan memikirkan sesuatu setelah sampai di dunia besar Tianquan. Lalu, seolah teringat sesuatu, Lin Bai bertanya, apakah dunia reruntuhan Dao menjadi begitu kuat hingga bisa menyaingi alam iblis? Bahkan kekuatan terkuat di 4 alam-alam iblis pun tak mampu melawan mereka. Mata Yi Gu meredup, dan ia berkata dengan suara rendah, Lin Bai, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, dunia besar Tianquan, dunia besar Yuheng, dan dunia besar Yao Guang penuh dengan jaringan kepentingan yang kompleks. Aku tidak bisa memberitahumu hal-hal ini. Kau akan mengerti setelah memasuki dunia besar Tianquan. Mendengar Yi Gu tak bisa menjelaskan lebih lanjut, Lin Bai tak melanjutkan. Namun, Lin Bai kini punya ide baru. Karena kerajaan Chu memiliki jalur kehampaan kuno menuju dunia besar Tianquan, Lin Bai harus mencobanya. Selanjutnya, ia perlu menemukan cara untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Chu dan meminta mereka memberinya metode untuk mencapai dunia besar Tianquan. Melihat Lin Bai tenggelam dalam pikirannya, Yi Gu tersenyum dan bertanya, apakah kau sedang memikirkan cara agar kerajaan Chu memberimu kesempatan pergi ke dunia besar Tianquan? Lin Bai mengangguk. Yi Gu menggelengkan kepala dan berkata, itu sangat sulit. Medan perang Tianquan mengandung konflik kepentingan yang sangat besar. Kecuali kau adalah seseorang yang dipercaya sepenuhnya oleh keluarga kerajaan-kerajaan Chu, mereka hampir pasti tak mau memberi seorang seniman bela diri sembarangan kesempatan untuk memasuki dunia besar Tianquan. Jangankan kau, bahkan 5 keluarga dan 7 sekte saat ini, jika mereka ingin pergi ke dunia besar Tianquan, mereka harus mempertimbangkan sikap kerajaan Chu. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa sebenarnya yang ada di 3 dunia besar ini ya? Membuat kekuatan-kekuatan besar alam iblis begitu berhati-hati. Yi Gu mendesah getir, di bawah alam iblis dan alam roh, terdapat 3.000 dunia kecil. Tahukah kau mengapa medan perang alam iblis dan dunia reruntuhan Dao khususnya berada di 3 dunia kecil ini? Lin Bai menatap Yi Gu, berharap ia bisa memberinya pencerahan. Yi Gu mendesah pelan, membuka mulutnya beberapa kali tetapi kemudian berhenti, menggelengkan kepala, dan berkata, maaf, Saudara Lin, saya benar-benar tidak bisa berkata lebih banyak. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, Saudara Yi, saya sudah sangat berterima kasih karena Anda telah menceritakan semua ini kepada saya. Karena ini menyangkut rahasia alam iblis, saya tidak akan memaksa Anda untuk mengatakan lebih banyak. Saya tentu akan menemukan cara untuk menemukan jawabannya di masa mendatang. Saat itu, seorang pelayan dari dalam rumah bergegas melapor, Tuan Lin Bai, seorang pelayan dari kediaman Pangeran Ket. Iga telah tiba, mengatakan bahwa beliau memiliki urusan penting untuk dilaporkan. Bab 5294 akhirnya hadir. Mendengar laporan pelayan dari luar pintu bahwa seorang pelayan dari kediaman Pangeran ketiga telah datang untuk menyampaikan pesan. Lin Bai dan Yi Gu bertukar pandang bingung. Biarkan dia masuk, teriak Lin Bai keras. Tak lama kemudian, seorang pria tua berpakaian linen kasar memasuki halaman sambil tersenyum, membungkuk hormat kepada Lin Bai.
Pelayan itu ditemani oleh tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan. Tuan Lin Bai, Yang Mulia Pangeran Ketiga meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Kata Lin Bai sambil melirik tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan. Melihat wajah mereka yang muram, alis yang berkerut, dan ekspresi kemarahan yang tak terkendali. Ia langsung menduga bahwa sesuatu yang serius pasti telah terjadi. Lin Bai bertanya, apa instruksi Anda, Yang Mulia Pangeran Ketiga? Pelayan itu menjawab, Yang Mulia memerintahkan saya untuk memberitahu Anda bahwa pada perjamuan hari ini, Keling, putra suci gerbang langit dan bumi, melakukan segala macam pelecehan terhadap murid-murid Sekte Air Langit dan Bumi, bahkan mempermalukan murid-murid perempuan Sekte Air Langit dan Bumi dengan memperlakukan mereka sebagai penyanyi dan penari, serta memaksa murid-murid perempuan seperti Qiao Mo, Qin Yao, dan Ye Guyu untuk menari dan bersukaria. Yang Mulia Pangeran Ketiga tidak berniat melakukan ini, tetapi tidak ada seorang pun di dalam maupun di luar Sekte Air Langit dan Bumi yang berani berbicara untuk menghentikannya, yang membuat hati Yang Mulia merinding. Yang Mulia baru-baru ini mendengar bahwa Tuan Lin Bai adalah naga di antara manusia, dengan kultivasi yang luar biasa, jadi beliau mengirim pelayan tua ini untuk memberitahu Tuan Lin Bai tentang masalah ini, berharap Tuan Lin Bai dapat menemukan solusi yang baik. Pelayan itu menyampaikan kata-kata Pangeran Ketiga kepada Lin Bai secara rinci. Dengan kata-katanya, ia mengalihkan semua kesalahan kepada gerbang langit dan bumi, tetap bungkam tentang hasutan rahasia Pangeran Ketiga. Bajingan, mendengar ini, tetua ketiga murka, menghancurkan meja batu di halaman dengan tinjunya. Sekte Langit dan Bumi sudah keterlaluan. Apa yang kau anggap murid-murid Sekte Tiansuiku? Penyanyi dan penari untuk menghiburmu. Wajah Zheng Yuan juga sangat muram. Ini memalukan. Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Jika seorang murid Sekte Langit dan Bumi membunuh murid Sekte Tiansui dengan satu tebasan pedang, maka itu hanya bisa disalahkan pada keterampilan murid Sekte Tiansui yang lebih rendah, dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Namun sekarang, para murid Sekte Langit dan Bumi telah berulang kali menghasut Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya untuk keluar dan menari demi hiburan para putra suci 5 keluarga dan 7 sekte. Ini sungguh memalukan bagi Sekte Tiansui. Sekte Tiansui adalah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte, yang sederajat dengan Sekte Langit dan Bumi. Para murid di bawah bimbingannya juga merupakan murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, bukan penyanyi dan penari untuk menghibur orang lain. Terlebih lagi, Qiao Mo, Qin Yao, dan yang lainnya sibuk berkultivasi dan sama sekali tidak terampil menyanyi dan menari. Jika mereka naik ke atas panggung dan menari dengan buruk, itu hanya akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan. Tak heran jika tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan sangat marah. Yigu sepertinya teringat sesuatu dan bertanya sambil tersenyum, di mana Bai Yifei? Bukankah dia selalu menganggap dirinya putra suci Sekte Tiansui? Sekarang sekte ini telah mengalami penghinaan yang begitu besar, apa yang akan dikatakan Bai Yifei? Pelayan pria tua itu berkata sambil tersenyum, Bai Yifei naik ke atas panggung untuk bertanding sebelumnya dan memenangkan satu ronde. Namun, saat menghadapi Keling, putra suci gerbang Tiandi, dia memilih untuk tetap diam. Aduh, tetua ketiga dan Zheng Yuan menghentakkan kaki dan memukul dada mereka dengan marah setelah mendengar Bai Yifei terdiam. Zheng Yuan mendengus dingin, murid telah dipermalukan, sekte telah dipermalukan. Saat ini, siapapun yang sedikit berdarah tidak akan tinggal diam. Bai Yifei ditakdirkan untuk semakin menjauh dari posisi putra suci. Tetua ketiga mengangguk pelan, tindakan Bai Yifei memang menyedihkan. Lin Bai berdiri diam di samping, pikirannya tenggelam dalam pikiran. Mengapa Yang Mulia Pangeran Ketiga mengirim seseorang untuk memberitahunya tentang berita ini? Apa tujuannya? Segera, Lin Bai bertanya kepada lelaki tua itu, apa maksud Yang Mulia Pangeran Ketiga? Lelaki tua itu menjawab perlahan, Yang Mulia terlalu banyak minum dan sedang beristirahat sekarang. Jika Yang Mulia bangun, beliau mungkin ingin melihat para murid perempuan Sekte Tiansui menari. Menari. Aku mengerti. Lin Bai mencibir. Yang Mulia Pangeran Ketiga bermaksud, dia ingin aku pergi, benarkah? Pria tua itu mengangguk sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Lin Bai berdiri, hendak mengikuti pria tua itu. Tetua ketiga menghentikan Lin Bai, berkata dengan cemas, tapi Lin Bai, kau masih terluka, apakah ini baik-baik saja? Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, Tetua, aku tidak bisa menghindarinya. Pangeran Ketiga jelas ingin aku pergi sendiri. Kalau begitu, aku akan pergi dan melihatnya. Tetua Ketiga mengangguk tak berdaya, tak punya pilihan selain setuju. Zheng Yuan berkata dengan muram, setelah kau pergi, jangan beri Sekte Langit dan Bumi pandangan yang buruk. Lin Bai mengangguk dan tersenyum, aku tahu.
Pimpin jalan. Lin Bai mengikuti pria tua itu keluar dari kediaman. Pria tua ini jelas sudah menduga bahwa Lin Bai akan kembali ke kediaman bersamanya, jadi dia bahkan telah menyiapkan kereta kuda. Setelah menaiki kereta kuda, Lin Bai langsung menuju kediaman pangeran ketiga. Kediaman pangeran ketiga. Pria tua itu memimpin Lin Bai maju tanpa henti, melewati koridor dan gedung-gedung, akhirnya tiba di paviliun perjamuan. Bahkan sebelum mencapainya, Lin Bai mendengar suara riuh keling, putra suci gerbang langit dan bumi. Apakah para murid perempuan Sekte Air Surgawi sudah memutuskan tarian apa yang akan ditampilkan nanti? Setelah Yang Mulia Pangeran Ketiga beristirahat, kami akan menonton pertunjukanmu. Haha, putra suci ini telah melihat banyak orang menari, tetapi aku belum pernah melihat murid perempuan dari 5 keluarga dan 7 sekte menari. Keling dan sekelompok putra suci gerbang langit dan bumi tertawa terbahak-bahak. Keluarga dan sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte memahami perseteruan antara Sekte Air Surgawi dan Gerbang Langit dan Bumi, dan tidak mau menengahi. Selain itu, sekte dan keluarga lain merasa tidak perlu ada mediasi, karena Sekte Air Surgawi tidak berani membalas. Setelah menderita kekalahan yang begitu memalukan, jika itu adalah keluarga dan sekte seperti keluarga Chen dan Sekte Wentian, mereka pasti sudah menghunus pedang mereka ke Gerbang Langit dan Bumi. Namun di dalam paviliun Sekte Air Langit, semua orang tampak menahan amarah. Saat itu, sosok Lin Bai mendekat dari kejauhan, melewati pandangan semua murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, akhirnya tiba di paviliun Sekte Tianshui. Lin Bai, apa yang membawamu ke sini? Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, dan yang lainnya semua menunjukkan kegembiraan saat melihat Lin Bai. Seolah-olah kedatangan Lin Bai berarti kedatangan pilar dukungan mereka. Saudara Lin, mereka, Fang Yuansu dan Tetua Liang, bersama para seniman bela diri pria lainnya, berwajah merah karena marah, berharap mereka bisa bergegas keluar dan melawan para murid gerbang langit dan bumi sampai mati. Tidak perlu kata-kata lagi, aku sudah tahu. Kata Lin Bai dengan tenang. Segera, para pelayan dari kediaman pangeran ketiga membawakan tempat duduk untuk Lin Bai. Setelah duduk, Lin Bai mendongak dan melihat pangeran ketiga menyandarkan pipi kirinya di tangannya, bersandar di kursi seolah tertidur. Akhirnya dia di sini. Yisong dari Sekte Tianxian, yang tampaknya telah menunggu hingga hampir tertidur, berkata dengan malas. Sepertinya dia adalah tokoh utama perjamuan hari ini. Putra suci keluarga Li berpura-pura mengambil secangkir anggur, diam-diam melirik Lin Bai. Saat itu, para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte semuanya mengerti bahwa perjamuan hari ini, yang tampaknya merupakan pertemuan para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, sebenarnya diatur khusus untuk Lin Bai. Chen Yun menutup mulutnya dan terkekeh, berkata, Yang Mulia Pangeran Ketiga bersusah payah akhirnya mengundangnya ke sini. Chen Yule melirik Pangeran Ketiga, yang berpura-pura tidur di atas, dan mengangguk sambil tersenyum. Lin Bai dan Yang Mulia Pangeran Chen semakin dekat. Bab 5295 Ki Pedang tak terlihat. Yang Mulia, Lin Bai telah tiba. Pria tua yang mengantar Lin Bai ke kantor pemerintahan diam-diam mendekati Pangeran Ketiga dan berbisik di telinganya. Pangeran Ketiga mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pelayan itu untuk pergi, ia sudah tahu. Namun, Pangeran Ketiga tidak membuka matanya, tetap berpura-pura tidur. Bahkan, meskipun pelayan tua itu tidak melaporkannya, Pangeran Ketiga telah merasakan Lin Bai saat ia memasuki kantor pemerintahan. Alasan Pangeran Ketiga masih berpura-pura tidur adalah karena ia ingin melihat bagaimana Lin Bai akan menghadapi keributan dari Sekte Langit dan Bumi. Perjamuan ini awalnya diselenggarakan oleh Pangeran Ketiga untuk Lin Bai. Lebih lanjut, Lin Bai bahkan telah memanggil 13 budak pedang dari paviliun matahari dan bulan, yang tujuannya adalah untuk menguji kekuatan Lin Bai. Tanpa diduga, Sekte Langit dan Bumi berinisiatif untuk melompat keluar dan bertindak sebagai pedang Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga merasa semakin lega. Saat Lin Bai duduk di paviliun Sekte Air Surgawi, para murid di paviliun Sekte Langit dan Bumi langsung terdiam. Keling, putra suci Sekte Langit dan Bumi, dan murid-murid lainnya menatap Lin Bai, mata mereka berkilat penuh kebencian. Karena Lin Bai baru saja membunuh seorang murid Sekte Langit dan Bumi di depan umum kemarin. Tentu saja, Sekte Langit dan Bumi juga tahu bahwa bahkan jika Lin Bai membunuh seseorang di ibu kota dan ditangkap serta dipenjara oleh divisi Zhaoxing tidak akan berani mengirimnya ke api penyucian. Jadi mereka sama sekali tidak terkejut melihat Lin Bai keluar tanpa cedera. Paviliun Sekte Langit dan Bumi sunyi senyap. Bahkan putra suci Sekte Langit dan Bumi pun terdiam. Teriak, seru Lin Bai dingin dari paviliun Sekte Langit dan Bumi. Suara Lin Bai tidak keras, tetapi penuh dengan dominasi dan dingin, membuat semua seniman bela diri yang hadir menoleh. Anjing-anjing Sekte Langit dan Bumi,
Apa mereka tidak suka menggonggong? Kenapa kalian tidak menggonggong lagi? Lin Bai menatap paviliun Sekte Langit dan Bumi dan mendengus dingin. Sebelum datang, Zheng Yuan telah berpesan kepada Lin Bai untuk tidak mempermalukan Sekte Langit dan Bumi. Dan sekarang setelah Lin Bai berhasil menekan bunga iblis, sedikit kekuatannya masih tersisa di hatinya, membuat amarah Lin Bai semakin tak terkendali. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte tak kuasa menahan senyum getir ketika mendengar suara Lin Bai. Wow, Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi benar-benar musuh bebuyutan. Kedua sekte ini selalu bertengkar setiap kali bertemu. Sekte Langit dan Bumi mempermalukan murid-murid perempuan Sekte Air Surgawi di depan umum, memaksa mereka menari. Tetapi ketika Lin Bai dari Sekte Air Surgawi tiba, ia tanpa ampun, terang-terangan menyebut murid-murid Sekte Langit dan Bumi sebagai anjing. Ini akan menjadi baik. Para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte, beserta murid-murid lainnya, semuanya terdiam. Semua mata tertuju pada Sekte Air Surgawi dan Sekte Langit dan Bumi. Lin Bai, beraninya kau begitu kurang ajar. Seandainya ini bukan ibu kota, kediaman pangeran ketiga, kita pasti akan membalaskan dendam kakak senior Chen hari ini. Seorang murid Sekte Langit dan Bumi menggebrak meja, menunjuk Lin Bai dan meraung marah. Lin Bai mengangkat sebelah alisnya, dan cahaya pedang tak terlihat memancar dari matanya, tepat mengarah ke tenggorokan murid Sekte Langit dan Bumi itu. Gerakan Lin Bai memanfaatkan kekuatan hati pedangnya. Ia mengerahkan niat pedangnya hingga batas maksimal, mengubahnya menjadi serangan tak terlihat. Para murid dari 5 keluarga dan 7 sekte yang hadir kesulitan mengenali serangan Lin Bai. Mereka hanya merasakan udara di seluruh ruangan membeku saat Lin Bai mengangkat pandangannya. Di antara 5 keluarga dan 7 sekte, hanya satu orang yang melihat serangan Lin Bai. Di paviliun Sekte Kuchan, 6 biksu duduk bersila. Keenam biksu itu mengenakan jubah compang camping dan bertambal, duduk bersila dengan tangan terlipat di depan dada. Sejak mereka duduk, mereka terus melantunkan kitab suci Buddha dengan kepala tertunduk, dan makanan lezat serta anggur di atas meja di hadapan mereka tetap tak tersentuh. Mereka bahkan tidak berbicara dengan murid-murid lain, mereka juga tidak membuka mata. Baru, setelah Lin Bai melepaskan energi pedang tak kasat matanya ke arah murid gerbang langit dan bumi, salah satu dari 6 biksu, seorang biksu berwajah pucat dengan wajah seputih giok dan wajah yang sangat tampan, sedikit membuka matanya dan melirik Lin Bai. Biksu ini rapuh, dengan fitur-fitur yang mencolok, kecantikan yang sungguh langka. Sayangnya, dia adalah seorang biksu. Dan dia tak lain adalah cendekiawan terbaik saat ini dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu. Di Wuyan, dia membuka matanya, tatapannya jernih dan murni, dipenuhi dengan belas kasih yang memilukan. Wajahnya tanpa ekspresi, memiliki ketenangan yang tetap tak tergoyahkan bahkan di hadapan gunung yang runtuh. Ketika Lin Bai pertama kali melihat 3 karakter, di Wuyan, di puncak peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, dia cukup terkejut. Mengapa seorang biksu memiliki nama seperti itu? Dengan suara mendesing, aura pedang tak kasat mata menyapu permukaan danau selebar 100 meter, menyebabkan riak-riak menyebar di air yang tenang. Saat aura pedang melewati Keling, putra suci Sekte Langit dan Bumi, ia dengan tajam merasakan niat membunuh. Adik muda, hati-hati. Keling segera merasakan sebuah kekuatan menyerbu ke arah adik mudanya di belakangnya dan buru-buru memperingatkannya. Sang adik muda juga merasakan ancaman kematian yang mendekat, ekspresinya berubah drastis. Bang! Pada saat itu, murid Sekte Langit dan Bumi yang berbicara terpental, mendarat dengan canggung di danau. Ketika ia keluar dari air dan membuka tangannya, ia melihat cincin penyelamat di jarinya telah hancur berkeping-keping. Murid itu bermandikan keringat, hatinya membeku. Ia tahu betul bahwa jika bukan karena cincin penyelamat yang diberikan gurunya, ia pasti sudah mati beberapa saat sebelumnya. Kekuatan yang lumayan, hanya mengangkat alis, namun serangan niat pedangnya begitu kuat. Jurus Lin Bai menuai pujian dari banyak murid dari 5 keluarga dan 7 sekte. Hanya para putra dan putri suci dari 5 keluarga dan 7 sekte yang mengerutkan kening, dan ketika mereka memandang Lin Bai lagi, mereka tidak lagi menunjukkan rasa jijik. Kakak senior Yi Song, Lin Bai ini sepertinya punya kekuatan. Seorang murid Sekte Surgawi Abadi berkata kepada Yi Song sambil tersenyum. Kekuatan. Mata Yi Song berkedut 2 kali, ketika kau merasakan energi pedang itu, energi itu sudah mengenai murid gerbang surgawi itu. Dan kau baru merasakannya saat itu, yang berarti kau bahkan tidak tahu Lin Bai bergerak. Ini yang disebut punya kekuatan. Murid Sekte Surgawi Abadi itu tertegun sejenak, terlambat menyadari apa yang telah terjadi, dan hawa dingin menjalar di punggungnya. Yi Song benar, mereka sama sekali tidak menyadari ketika Lin Bai bergerak. Mereka bisa merasakan energi pedang itu karena energi itu sudah mengenai murid gerbang surgawi.
Sepertinya kita semua meremehkannya. Yi Song memegang cangkir anggurnya, tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya, melirik Chen Yule dari sudut matanya. Ia memperhatikan ekspresi Chen Yule yang tenang, seolah sudah terbiasa dengan taktik Lin Bai. Lin Bai, beraninya kau menyerangku dari belakang. Keling, putra suci gerbang langit dan bumi, menghantamkan tinjunya ke meja dan membentak Lin Bai. Lin Bai, sambil memegang cangkir anggurnya, tersenyum dan berkata, memang, aku menyerangmu dari belakang. Aku, Lin, menawarkanmu minuman ini sebagai permintaan maaf. Silakan, putra suci gerbang langit dan bumi, minumlah cawan ini. Sambil berbicara, Lin Bai memiringkan cangkir anggurnya tumpah. Dalam sekejap, anggur itu, begitu keluar dari cangkir, tampak berubah menjadi sungai yang deras dan tak terbendung, mengalir deras menuju Keling.